Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Regu Wijaya Kusuma 1. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang menaksir lebar, panjang, dan tinggi. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Rahman dari kelas 9C sebagai peneru di sini. Perkenalkan, nama saya Nadine Syafira Azhari dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Nafila Nafisa dari kelas 9B sebagai Wapinru di Regu Wijaya Kusuma 1. Perkenalkan, nama saya Sabika Nurainis dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Tiara Naila Aftasari dari kelas 9C. Yang ketiga yaitu menaksir lebar. Sesuai dengan makna menaksir, yaitu mengira-ngira, maka hasilnya nantinya tidak bisa 100% akurat. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk menaksir lebar sungai adalah 1. Mistar atau stok atau tongkat, 2. Pena atau pensil, 3. Batu, 4. Busur, dan lain-lainnya. Ada beberapa cara untuk melakukan menaksir lebar sungai. Cara pertama, 1. Tetapkan titik A di seberang sungai yang akan kita taksir. Lebarnya A bisa berupa pohon, batu, atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai patokan. 2. B adalah posisi kita berdiri. 3. Selanjutnya silakan kita berjalan menuju titik C sebanyak X langkah, misalnya 10 langkah, dengan catatan sudut ABC adalah siku-siku. 4. Setelah kita berada pada titik C, maka kita berjalan lagi menuju titik D sebanyak setengah dari langkah B ke C. Misal, kalau tadi B sampai C 10 langkah, maka C sampai D adalah 5 langkah. 5. Kemudian dari titik D kita berjalan menuju ke titik E dengan mengincar titik C dan A. Bisa menggunakan tongkat atau mistar. 6. Ketika sudah mendapat garis lurus antara posisi kita dengan titik C dan A, maka tetapkan titik itu sebagai titik E. Kalau belum mendapat garis lurus antara E, C, A, maka silakan mundur lagi atau maju lagi hingga lurus. 7. Setelah mendapatkan garis lurus, akan didapatkan rumus AB sama dengan 2 kali DE. Cara kedua, kita diwajibkan untuk membawa busur. 1. Tetapkan titik A di seberang sungai yang akan kita taksir lebarnya. A bisa berupa pohon, batu, atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai patokan. 2. Titik B adalah lokasi kita berdiri. 3. Setelah mendapatkan titik A, maka kita menghadap ke kiri sebesar 90 derajat, lalu berjalan mundur dalam kurung. Ingat, setiap langkah harus ada satunya. Misal, satu langkah adalah 0,5 meter. 4. Sambil berjalan mundur, kita sambil membidik titik A menggunakan busur. Kalau sudah mendapat sudut 45 derajat, maka berhentilah. 5. Titik di atas dinamakan titik C. 6. Setelah semua hal di atas didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan sebuah rumus AB sama dengan BC. Teknik menaksir berat yang kedua adalah dengan membandingkan berat benda dengan menggunakan timbangan sederhana. Timbangan sederhana ini bisa kita buat sendiri dengan menggunakan peralatan yang tersedia di sekitar kita. Cara melakukan penaksiran beratnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan benda yang telah kita ketahui beratnya, semisal minuman dalam botol, buku, dan lain-lain. Benda ini seumpama diibaratkan B1 dengan berat 1 kg seperti gambar di samping. 2. Siapkan benda yang akan ditaksir beratnya. Benda ini seumpama kita namai B2. 3. Buatlah timbangan seperti pada gambar di samping. 4. Tentukan jarak antara B1 dengan pusat tumpuan timbangan. Di dalam gambar dinamai J1, semisal 10 cm. 5. Letakkan benda yang ditaksir atau B2 di seberang B1. Atur sehingga posisi B1 dan B2 setimbang. 6.
Ukurlah jarak dari pusat tumpuan timbangan ke B2, semisal 30 cm. Maka berat benda yang kita taksir atau B2 dapat kita ketahui dengan rumus sebagai berikut. Terima kasih. Yang kedua, menaksir berat. Menaksir berat merupakan salah satu scouting skill. Menaksir mempunyai arti menentukan suatu seperti harga, banyak, jumlah, ukuran, berat dengan kira-kira. Sedangkan yang dimaksud dengan berat di sini adalah bobot atau dalam bahasa fisika dikenal sebagai massa. Sehingga menaksir berat bisa diartikan sebagai aktivitas mengkira-kira bobot atau massa sebuah benda. Cara menaksir berat. Cara pertama adalah dengan mengangkatnya secara langsung. Dengan cara ini diperlukan ketelitian dan latihan secara terus-menerus sehingga mampu menaksir berat sebuah benda yang dipegang atau diangkat secara langsung. Untuk berlatih melakukan teknik menaksir ini, angkatlah dengan tangan kanan benda yang telah diketahui beratnya, semisal batu seberat 1 kg. Lalu pada tangan sebelah kiri, angkat pula benda lain yang beratnya sama. Setelah itu, gantilah salah satu benda dengan benda lain yang beratnya berbeda. Lakukan berulang kali sehingga kita terbiasa mengangkat dan mampu membedakan benda dengan berat-berat yang berbeda. Dalam menaksir tinggi, kita dituntut untuk mengetahui atau menentukan sebuah ukuran tinggi sebuah objek dengan menggunakan alat seadanya. Dalam menaksir tinggi, terdapat berbagai cara dan metode seperti metode menaksir tinggi dengan menggunakan bantuan bayangan, metode segitiga siku-siku atau 45 derajat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga. Metode ini memanfaatkan teori kesembangunan segitiga. Dengan menggunakan metode menaksir ini, hasil yang didapat akan lebih akurat serta memudahkan dalam verifikasi ulang ataupun pengecekan kembali atau termasuk penilaian karena menggunakan rumus yang sistematis. Namun, menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga ini hanya bisa dilakukan jika kondisi tanah di sekitar objek yang ditaksir dalam kondisi datar. Jika kontur tanah miring, harus menggunakan metode yang lain karena hasilnya dipastikan tidak akan akurat. 1. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat, yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. 2 titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 3. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya atau titik D melalui ujung tongkat atau titik E sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. 4. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintai atau titik A. 5. Jika telah terbentuk garis lurus atau antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A seumpama hasil pengukuran jarak A, B adalah 190 cm.